Baik, dua hal yang sudah kita pelajari ini, modus ponens dan modus tollens, itu kita anggap sebagai senjata kita, sebagai tools kita, sebagai alat kita untuk melakukan pembuktian matematika. Ada beberapa lagi teknik pembuktian yang perlu kita pelajari. Ya, selanjutnya ini misalkan adalah transitivitas atau berantai. Kalau misalkan pada transitivitas ini berlaku tiga variabel. Ada variabel P, ada variabel Q, ada variabel R. Pada tiga variabel ini, kita gabungkan dua pernyataan. Yang pertama, jika P maka Q. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua berbunyi, jika Q maka R. Maka bisa kita simpulkan, jika P maka R. Melibatkan tiga buah variabel. Jika P maka Q dan jika Q maka R, bisa kita persingkat, jika P maka R. Contoh kalimatnya, misalkan misalkan kita ketahui P turun salju, Q belajar matematika diskrit, dan R saya akan dapat nilai A. Maka asumsi pertama, jika turun salju maka saya belajar matematika diskrit. Asumsi kedua, jika saya belajar matematika diskrit Q, maka saya akan dapat nilai A. Kesimpulannya, jika turun salju maka saya akan dapat nilai A. Tahayul banget ya, nggak boleh. Tapi kurang lebih seperti itu. Paham untuk penjelasan ini atau mau dikasih contoh? Udah Irsan? Gimana? Udah Irsan paham? Mau dijelaskan atau sudah paham? Gimana? Paham ya? Nggak perlu dijelaskan lagi ya? Udah? Halo? Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk yang keempat, ini kita sebut sebagai silogisme disjungsi. Disjungsi itu adalah nama lain untuk fungsi OR. Karena itu, fungsi silogisme disjungsi ini melibatkan fungsi OR. Kalau misalkan asumsi pertama berbunyi P OR Q, asumsi kedua berbunyi not P atau tidak P, maka bisa kita kesimpulkan bahwa berlaku Q benar. Kenapa bisa seperti itu? Pembuktiannya di sini. P OR Q bernilai benar pada tiga pernyataan di atas. Ketika T apa P bernilai benar, Q bernilai benar, P bernilai benar, Q bernilai salah, dan P bernilai salah untuk Q bernilai benar. Tapi ketika hanya ada satu P yang harusnya bernilai benar ketika dia bernilai salah, itu cuma satu. Karena itu Q pasti benar. Untuk mendapatkan fungsi P atau Q yang benar. Paham nggak di sini? Atau mau dijelaskan lagi? Jelaskan, Pak. Oke, kita mengacu lagi kepada tabel kebenaran. Kalau misalkan kita ingin mencari P or Q yang bernilai benar, itu ada tiga. Ketika P benar, Q benar, P benar, Q salah, P salah, Q benar. Kalau misalkan asumsi kedua menyatakan bahwa tidak P bernilai benar, kalau misalkan tidak P sama dengan benar, itu berarti P-nya bernilai salah. Untuk
P bernilai salah, yang mana yang P atau Q-nya bernilai benar? Pernyataan keberapa? Di baris berapa kalau di sini? Ketiga. Ketiga, bagus sudah. Karena itulah kita bisa nyatakan bahwa Q pasti benar. Soalnya kalau Q-nya salah, itu pasti P atau Q-nya bernilai salah. Jadi gitu ya. Kalau misalkan kita wujudkan sebagai kalimat, misalkan kita nyatakan P sebagai saya belajar matematika diskrit. Kemudian Q berbunyi, saya belajar bahasa Indonesia. Asumsi pertama P atau Q menjadi saya belajar matematika diskrit atau saya belajar bahasa Indonesia. Kalau misalkan kalimat pertama benar dan kita kasih kalimat kedua yang berbunyi saya tidak belajar matematika diskrit, agar kedua pernyataan ini bernilai benar, maka Q-nya harus saya belajar bahasa Indonesia. Jadi Q-nya pasti benar. Paham? Paham, Pak. Oke. Jadi Kalau di kita ujian ini ABC, Pak. kenapa? Kalau di ujian ABC. Soalnya Kagak. kan Ya gimana? antara benar, salah, benar dua-duanya atau salah dua-duanya. Itu doang kan 4 pilihan. Kalau ujian ABCDE itu pernyataan A dan B benar tapi tidak berhubungan, pernyataan A dan B A itu A dan B benar tapi berhubungan, A dan B benar tidak berhubungan gitu kan ya. C itu apa? Terus Eh, C semua benar, semua D benar. semua salah. Ya bisa lah, D tapi ini semua bukan salah. bukan kayak gitu. Bukan. Ya, tapi ya bukan kayak gitulah. Tapi ada dasarnya untuk logika seperti ini. Heeh. Tadi bingung cara mulai lagi, Pak. Oh iya, selalu linknya saya kirim di Zoom Ziat. Link yang barunya saya kirim di WhatsApp. Oke, jadi kita sudah belajar. Ada modus ponens, ada modus tollens, kemudian ada transitivitas, kemudian ada silogisme disjungsi. Kita sudah mempelajari 4 cara pembuktian dasar. Kita lanjutkan lagi ya. Ada pertanyaan dulu sampai sekarang? Ziat dulu udah pernah dipelajari, tapi mungkin ada pertanyaan juga mungkin silakan. Kalau di baris keduanya ini negasi Q gimana, Pak? Gimana? Negasi P atau negasi Q? Kalau di Kalau baris kedua, negasi Q gimana? kalau negasi Q itu nggak ada. Nah, kalau baris keduanya negasi Q itu berarti yang berlaku adalah modus tollens. Tapi itu jika maka ya fungsi apa asumsi pertamanya. Kalau yang tadi untuk silogisme disjungsi itu seperti namanya. Asumsi pertamanya adalah fungsi OR. Kalau misalkan di baris keduanya berlaku not key, ya kita harus mengacu ke coba lihat lagi ke modus ponens karena modus ponens yang melihat not key. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah cara kelima, yakni penambahan. Apa yang ditambahkan? Nah, misalkan kita punya satu pernyataan. Pernyataannya berbunyi P bernilai benar. Kalau P bernilai benar, maka P atau Q pasti benar. Kenapa itu terjadi? Coba saja lihat. Kalau misalkan P-nya benar, mau digimanakan bentuk Q-nya, pasti pernyataan P atau Q-nya benar. Apa yang nambah? Variabelnya. Tadinya nggak ada Q, sekarang jadi ada Q. Tambah variabel, karena itulah disebut penambahan. Misalkan, pernyataan P berbunyi, saya belajar matematika diskrit. Pernyataan Q berbunyi, saya akan mengunjungi bulan.
Kalau P-nya benar, saya belajar matematika diskrit, maka P atau Q-nya pasti benar. Saya belajar matematika diskrit atau saya akan mengunjungi bulan. Paham ya? Ini ditambah. Karena kalau satu benar, maka ataunya pasti benar. Karena dia salah satu saja cukup untuk membuat pernyataan benar. Salah satu variabel bernilai benar. Oke, paham penambahan? Kalau misalkan paham, saya lanjutkan. Kalau tadi kita tambahkan variabelnya, kita buat aturan penyederhanaan. Apa yang disederhanakan adalah salah satu fungsinya. Di sini, untuk penambahan berlaku fungsi disjungsi atau OR. Karena memang dia hanya butuh salah satu variabel bernilai benar untuk menghasilkan pernyataan yang benar. Untuk penyederhanaan, kita pakai kita pakai fungsi dan atau konjungsi. Kenapa kita pakai konjungsi atau dan? Karena fungsi konjungsi atau dan atau n ini membutuhkan dua-duanya benar untuk menghasilkan nilai benar. Jadi kalau misalkan P dan Q benar, maka Q pasti benar atau P pasti benar. Paham? Jadi misalkan kita buat pernyataan, saya belajar matematika diskrit untuk P dan saya belajar bahasa Indonesia untuk Q. Kalau misalkan P dan Q-nya benar, saya belajar matematika diskrit dan bahasa Indonesia, maka yang pertama saya belajar matematika diskrit benar, yang kedua saya belajar bahasa Indonesia juga benar. Karena dua-duanya P atau Q itu harus benar untuk menghasilkan P dan Q yang benar. Oke? Jadi untuk penambahan kita gunakan fungsi OR, ingat, penambahan OR, penyederhanaan kita pakai N. Penyederhanaan kita pakai N. Penambahan kita pakai OR, penyederhanaan kita pakai N. Kalau penyederhanaan itu, kalau penambahan, maka istilahnya salah satunya saja sudah cukup untuk menghasilkan benar. Kalau penyederhanaan, dua-duanya dibutuhkan untuk menghasilkan nilai benar. Oke, kita sudah punya 6 metode pembuktian. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada apa, lanjut Pak. Lanjut ya. Untuk metode ketujuh, berbunyi konjungsi. Kita pakai Pak, tabel seingat kebenaran. saya ada konjungsi yang jika dua true atau dua false menghasilkan salah. Itu Maksudnya jarang dipakai, kenapa Pak? konjungsi 2 true 2 false itu salah itu gimana? Misalnya P atau Q, Ya, true atau true, hasilnya salah. nggak Terus ada ya. false Masalahnya atau false juga hasilnya salah. kalau true atau Saya, true itu nah itu jarang dipakai, kenapa? nggak ada fungsi seperti itu sih. True atau true itu pasti true. Kalau kita pakai disjungsi ya, atau true. Kalau menurut saya yang Ziad bilang barusan itu sebenarnya bukan fungsi konjungsi. Itu disebut fungsi Bukan ya? XOR. Itu adalah fungsi lain yang memang jarang dipakai. Fungsi XOR itu bagaimana? Itu harusnya kalian pelajari dengan Pak Adi. Jadi ada sebutannya fungsi XOR. Apa itu exclusive OR? Fungsi eksklusif OR itu bernilai benar kalau misalkan P XOR Q. Kalau misalkan mulai dari false deh. False, true false, false true, true.
XOR itu hanya bernilai benar kalau misalkan dia berbeda. Exclusive OR. Kalau nilainya sama, bernilai salah. Nah, jadi itu bukan fungsi konjungsi atau fungsi disjungsi, itu disebut fungsi XOR, Z. Itu ada gerbang logikanya sendiri. Gitu ya. Ini maksudnya Ziad kan ya? Oh iya Pak. Kalau misalkan dia serupa, dia malah false. Jadi dia harus berbeda baru dia benar. Nah, itu disebut fungsi XOR. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, kita sampai pada langkah ketujuh, pembuktian konjungsi. Pada contoh ini, kita gunakan fungsi konjungsi atau fungsi dan atau fungsi and. Kalau misalkan kita tahu ada dua pernyataan yang pasti benar, P benar, Q benar, maka pernyataan yang pasti benar ketiganya adalah P dan Q. Karena kalau misalkan dua-duanya benar, yang hasilnya benar itu cuman fungsi konjungsi, gitu ya. Misalkan P berbunyi, saya belajar matematika diskrit. Q berbunyi, saya belajar bahasa Indonesia. Dua-duanya benar. Ya sudah, sekalian saja. P dan Q-nya pasti benar. Saya belajar matematika diskrit dan saya belajar bahasa Indonesia. Sampai sini paham? Ya Pak. Kalau resolusi ini gimana? Ya, ini nggak kita bahas. Nah, sekarang sudah jam 10:05. Jadi kayaknya saya sudahi dulu untuk minggu ini. Saya akan lanjutkan minggu depan. Jadi bagaimana kita menggunakan aturan-aturan tadi untuk mendukung pembuktian. Kita sudah punya berapa aturan tadi yang kita pelajari? 7. Ada 7 aturan. Bagus. Iya. Udah. Aturannya apa saja? Yang pertama masih ingat nggak? Ada 2 modus. Modus apa saja? Eksponen Modus ponens. Kemudian oleh modus tollens. Kemudian yang ketiga, Logisme ya. konjungsi. transitivitas. Itu yang jika makanya tumpuk. Kemudian yang keempat, ada silogisme disjungsi. Kalau kita pakai OR. Yang kelima, pakai OR juga. Penambahan. Bagus. Bagus sekali. Yang keenam, pakai N. Tapi dikurangi menjadi apa? Penyederhanaan. Yang ketujuh, yang terakhir, yang barusan kita pelajari, menggunakan fungsi N. Kalau dua pernyataan benar, maka hasilnya N-nya pasti benar menjadi? Konjungsi. Bagus. 7 aturan itu yang akan kita gunakan untuk melakukan pembuktian matematika. Ini akan saya bahas minggu depan. Materinya bisa saya kirimkan dulu di grup. Nanti video ini akan saya upload di YouTube. Mohon maaf yang minggu lalu belum saya upload, kuota saya habis. Jadi kayaknya insya Allah habis ini akan saya upload sama-sama. Materinya bisa saya share dulu, jadi kalian bisa pelajari di rumah sebelum kita bahas lebih detail minggu depan. Nah, mohon maaf ini kuliahnya saya akhiri lebih awal, tapi sebelum saya akhiri ada dulu yang mau ditanyakan mungkin dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, terutama terkait 7 aturan tadi. Ada pertanyaan, Huda? Tidak ada, Pak. Irsan? Ada, Pak. Nah, kalau Ziad bagaimana? Ya Pak. Ada pertanyaan, Ziad? Sekarang belum Pak. Nah, nanti video, tadi kan Ziad datang terlambat, videonya saya upload ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja di WhatsApp. Oh iya Pak. Baik, kalau gitu saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi dan aktivitasnya. Saya sangat senang. Saya akhiri kuliah hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga tetap sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum Pak, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. UTS mulai tanggal berapa Pak? Sekarang itu kita pertemuan ke-5. Nanti UTS ada pertemuan ke-8. Jadi ada sekitar 3 minggu lagi. Sekarang itu Jadi tanggal 3 berapa? pertemuan lagi ya? Masih ada 3 pertemuan lagi ya. Sekarang tanggal berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.
Ya, akhir November, awal Desember kita UTS. Oh iya Pak. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.